Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Kita percaya bahwa kalau kita masih boleh ada sampai saat pagi hari ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang kita hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Mu. Sekali lagi, betapa besar kasih. Haleluya, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Kau pandang kita hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari naikkan ucapan syukur pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu
kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, setiap dosa kami, setiap kelemahan kami, setiap sakit penyakit kami, setiap pergumulan kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau rindu mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Mari Roh Kudus jamah kami semua, jamah hati kami, jamah pendengaran kami. Walaupun melalui siaran video pagi hari ini, tapi kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu dibentuk oleh firman Tuhan. Kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Tumpahkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk ditaburi lewat firman-Mu. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya salam ini menjadi satu salam yang membawa kita semakin terus mengerti bahwa kalau kita ada sampai hari ini memang semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita patut bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama lagi beribadah. Meskipun kita masih harus ada dalam konsep ibadah online, tetapi saya katakan mari kita tetap bersabar. Kita sudah, saya gembala dan pengurus sudah mengadakan rapat dan kita sepakat untuk menahan diri untuk supaya tidak langsung kita beribadah bersama-sama di gereja, meskipun ada gereja-gereja yang sudah beribadah. Tetapi tidak mengapa, karena kami juga punya tanggung jawab di tengah-tengah keberadaan jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tapi saya percaya bahwa tidak mengurangi keberadaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bagi kita lewat ibadah online. Amin. Dan kita tidak bisa dibatasi dengan keadaan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam Yesaya 1 ayat yang ketiga. Yesaya 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi seperti hari Kamis, karena laptopnya masih harus diatur sehingga layar LCD tidak bisa digunakan untuk melihat ayat Alkitab. Tapi mari sama-sama jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing, mari sama-sama kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat yang ketiga. Yesaya 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yesaya 1 ayat yang ketiga. Mari saya baca bagi saudara. Kalau saudara di rumah juga bisa membacanya bersama dengan saya. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Puji Tuhan, mungkin kita masih belum mengerti secara jelas apa yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan. Baru saja kita baca, itu sebabnya kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan apa yang baru saja kita baca, ini adalah firman Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya bagi bangsa Israel. Di sini
Alkitab menunjukkan satu perasaan Tuhan yang benar-benar dalam kondisi sebenarnya nggak enak. Dalam kondisi yang sedih kalau sebagai manusia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini firman Tuhan katakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Bayangkan isi hati Tuhan ketika mengungkapkan perasaan, suaranya melalui Nabi Yesaya. Coba kita gambarkan, bisa memikirkan dalam satu kondisi dia orang terdekat kita tidak mengenal kita. Misalnya ada yang hilang ingatan, mungkin pada akhirnya memori ingatannya terganggu. Misalnya kalau kita tanya siapa kita, dia nggak tahu. Atau bisa kita bayangkan ketika ada anak kita yang mengatakan ketika kita bertanya siapa saya, padahal kita ibu atau ayahnya, tetapi dia bilang saya nggak kenal. Karena mungkin memorinya terganggu. Kita sedih, apalagi ayat ini mungkin bisa digambarkan seperti maling kundang. Kisah maling kundang. Dengan kesadaran sendiri, maling kundang kita tahu bersama pada akhirnya tidak mengakui orang tuanya. Dia tidak menghargai orang tuanya. Dia lupa apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya yang membesarkannya. Begitu juga gambaran kondisi ayat ini, di mana bangsa Israel pada saat itu bukan secara tidak sadar, tetapi sadar sengaja mereka bagaikan maling kundang. Lupa, bahkan di sini katakan tidak mengenal pemiliknya, tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya secara jelas firman Tuhan katakan di sini, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini satu perasaan yang kalau kita dalami membaca ini, lalu kita memposisikan kita ada dalam posisi Tuhan, begitu sangat sedih. Umat yang disayangi, umat yang dikasihi, firman Tuhan katakan di sini tidak mengenal Tuhan, tidak memahami apa yang Tuhan mau, tidak memahami firman Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan di sini, kalau kita melihat keberadaan bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ayat yang kedua katakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 2 ini menunjukkan bagaimana Israel digambarkan sebagai anak-anaknya Tuhan. Dibesarkan, dipelihara, dilindungi. Ada terlalu banyak mujizat. Maaf. Ada terlalu banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan memelihara mereka dalam setiap kehidupan mereka dari masa ke masa. Tetapi yang terjadi di sini, kalau kita perhatikan, sampai Tuhan membandingkan orang Israel dengan hewan, dengan keledai. Keledai saja masih mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Saya waktu baca ayat ini, saya mulai dibawa kepada perenungan tentang perasaan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan sendiri. Bangsa yang dikasihinya
tetapi tidak mengenal Dia. Bangsa yang dipeliharanya tetapi tidak memahami apa yang Dia mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan biru dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Mungkin baca ayat ini jemaat-jemaat Tuhan belum mengerti apa maksud dari dua ayat yang baru saja saya baca. Tetapi saya membawa kita memahami dua ayat ini sebenarnya memiliki pengertian bahwa Tuhan sudah memukul, memberikan peringatan, memukul bangsa Israel. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan, di mana kamu mau dipukul lagi. Ayat-ayat kalimat selanjutnya menunjukkan bahwa bangsa Israel sebenarnya sudah babak belur karena mendapat pukulan dari Tuhan, hukuman daripada Tuhan akibat kehidupan dosa yang mereka lakukan. Karena memang mereka pada saat itu dengan sengaja melakukannya. Dan digambarkan mereka tidak mengenal Tuhan, tidak memahami apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak hati mereka. Mereka sudah dipukul babak belur. Tetapi justru mereka semakin menjadi-jadi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, di sini dikatakan ayat yang ke-17, Yesaya 1 ayat yang ke-17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini nasihat firman Tuhan bagi orang Israel, bangsa Israel. Tetapi ternyata kalau kita lihat nasihat ini karena keadaan bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang penuh dengan korupsi. Karena ketidakadilan, bangsa yang mengabaikan kaum yang lemah, menindas kaum yang lemah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21, Yesaya 1 ayat yang ke-21, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Ini gambaran bangsa Israel. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Kota yang kacau, sudah babak belur, sudah dihukum, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Mereka bertindak sesuka hati, melakukan kejahatan, melakukan dosa. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-6, Yesaya 2 ayat yang ke-6, kita perhatikan, sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenun seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Luar biasa apa yang dilakukan bangsa Israel. Firman Tuhan katakan bukan hanya mereka tidak memiliki keadilan, menindas, hidup seakan-akan kota yang kacau penuh banyak sundal. Firman Tuhan katakan tadi ada terjadi pembunuhan. Firman Tuhan katakan juga dalam ayat yang ke-6 ini, mereka menjadi bangsa yang melakukan praktek. Firman Tuhan katakan di sini melakukan tenun, sihir, melakukan praktek
sihir, melakukan hal yang tidak berkenan, hal yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi kasih Tuhan yang besar, kita perhatikan balik di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Kita lihat di sini Yesaya 1 ayat yang ke-18. Mari jemaat-jemaat Tuhan, Yesaya 1 ayat yang ke-18, sebenarnya ayat ini adalah ayat kunci dalam kitab Yesaya. Kita perhatikan bersama-sama. Kalau boleh kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat yang 19 tadi. 2 ayat ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi bangsa Israel. 2 ayat yang baru saja kita baca ini menunjukkan kesempatan. Sekali lagi, ayat yang baru saja kita baca ini adalah menunjukkan suatu kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa Israel. Sekalipun dosa mereka seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Luar biasa. Tuhan menyediakan kesempatan untuk memulihkan, untuk menyediakan hal-hal yang besar, untuk supaya Tuhan mau mereka hidup dalam keselamatannya Tuhan. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Dan kenapa saya mengangkat ayat ini? Firman Tuhan ini juga datang secara keras, datang secara luar biasa dalam kehidupan kita pagi hari ini. Di saat kita ada di dalam kondisi mungkin kita sedang dalam masa pandemi. Orang di hari-hari ini mungkin fokus terhadap apa yang akan saya dapat. Orang saat ini fokus terhadap apa yang saya mau minta kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau bawa kita pada saat ini. Kita juga lewat firman Tuhan, kita harus ternyata mengerti apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Apakah di hari-hari ini kita boleh menjadi orang yang membawa kehidupan kita kepada Tuhan dan Tuhan senang? Atau apakah di hari-hari ini justru kehidupan dosa yang nampak dalam kehidupan kita sehingga membuat Tuhan sedih? Apakah di hari-hari ini kita hidup di dalam pertobatan? Apakah kita di hari-hari ini menyadari bahwa kita diberi kesempatan untuk kita mengalami yang namanya pertobatan? Di hari-hari ini apakah pertanyaan datang dalam hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan? Sekali lagi, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan? Mungkin ada yang berkata pada saat ini ketika saya bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Ini bukan cuma datang kepada firman Tuhan, cuma datang kepada jemaat dan saya yang memberitakan firman Tuhan, tidak. Semua kita pertanyaan ini datang pada saya, datang kepada seluruh jemaat Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Mungkin ada yang berkata, saya kan sudah lama ikut Tuhan. Saya sudah jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Saya sudah
melayani Tuhan. Saya rajin ke gereja. Bukan zamannya lagi, bukannya waktunya lagi untuk bertanya kepada saya apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat. Mungkin ada hal ini muncul dalam pemikiran kita. Tetapi mari saya membawa kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ingat, iblis berusaha membuat kita kembali kepada kehidupan dosa. Iblis tidak mau saudara dan saya itu hidup kekal, selamat di dalam Tuhan. Tetapi iblis mau saudara dan saya itu binasa di dalam neraka yang kekal. Itu sebabnya mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tukul bilang kembali ke laptop, sekarang ini mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dimana jangan kita hanya tertuju, sekali lagi jangan hanya kita tertuju kepada hal yang bicara tentang berkat di hari-hari ini. Semua kita butuh uang, butuh berkat, butuh mujizat. Tetapi kita juga harus menyadari, jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan, Alkitab juga bicara tentang yang namanya dosa dan pertobatan. Ini yang harus kita mengerti di hari-hari ini. Bahkan kita hidup di akhir daripada akhir zaman, kita harus semakin peka terhadap yang namanya dosa dan pertobatan itu sendiri. Kita harus semakin berhati-hati. Kata firman Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, kita akan melihat beberapa alasan kita harus benar-benar peka di hari-hari ini terhadap dosa, sehingga kita harus memiliki pertobatan yang sungguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini sudah sering kita baca, tetapi ayat ini diingatkan Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini bahwa iblis berusaha mencari kesempatan dalam kehidupan kita. Iblis berusaha untuk terus memonitor hidup kita. Kata sekeliling, firman Tuhan katakan di sini berjalan keliling di sini. Bicara iblis berusaha memonitor hidup kita. Bukan hanya Tuhan yang melihat kita, tetapi iblis juga memonitor. Ketika ada kesempatan, dia masuk membuat kita pada akhirnya seperti singa yang pada akhirnya firman Tuhan katakan di sini ditelan. Kita menjadi mangsanya dan ditelan. Artinya kita hidup kembali dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya mari gambaran bangsa Israel harus menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Iblis berusaha kita binasa, tetapi Tuhan mau kita diselamatkan. Yang kedua, alasan kita harus berhati-hati, harus mengerti tentang tentang dosa dan pertobatan yang harus sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Ayat yang sudah juga sering kita dengar. Matius 24 ayat yang ke-12. Bila sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Menjadi dingin. Ini bahaya. Ini warning. Ini peringatan buat saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan di akhir zaman kasih itu akan menjadi dingin. Orang akan lebih mencintai diri sendiri. Terjadi di mana banyak kekacauan, dan di hari-hari ini kita banyak melihatnya, mendengarnya. Kasih akan menjadi dingin. Dan itulah
kesempatan iblis untuk menjatuhkan kita. Pada akhirnya kita hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kita butuh pertobatan yang sungguh. Itu sebabnya firman Tuhan datang dalam hidup kita. Apakah di hari-hari ini kita memiliki pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan? Yang berikutnya dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan kita perhatikan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Di sini keadaan manusia pada akhir zaman. Kita baca, saya baca bagi saudara memperhatikan ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kita perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat ini menjadi nubuatan terhadap kondisi kita di hari-hari ini. Ada masa yang sukar, tetapi juga ada kehidupan, sikap hidup yang bobrok. Sikap hidup yang menghasilkan dosa. Dan ini yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali lagi melihat di dalam Yesaya 1 ayat 3 tadi, menunjukkan tentang kasih Tuhan yang besar. Yesaya 1 ayat 18 ayat sampai ayat 19. Firman Tuhan katakan, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dipulihkan menjadi putih seperti salju. Tadi saya katakan bahwa inilah kasih Tuhan yang besar. Dan pada saat ini kasih Tuhan yang besar bagi bangsa Israel pada saat itu nyata juga bagi kehidupan saudara dan bagi kita sebagai umat Tuhan di hari-hari ini. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tahu kondisi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita alami di hari-hari ini. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kondisimu, sakit penyakitmu. Tetapi Tuhan juga mau berbicara pada saat ini. Bukan cuma bicara Tuhan menyembuhkan, mengadakan, bermujizat. Tetapi Tuhan mau juga berbicara pada saat ini. Tuhan mau engkau, saya dan saudara diselamatkan. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Firman Tuhan menggambarkan dalam perumpamaan di mana tentang domba yang hilang. Satu domba yang hilang, Tuhan rela pada saat itu mencari, meninggalkan domba-domba yang lain, menaruh domba-domba yang lain, dan pergi mencari satu domba yang hilang. Tuhan pada saat itu, kalau kita cuma berpikir secara manusia, ya udah biarin satu jiwa, satu domba aja nggak apa-apa kan, masih banyak domba yang lain. Tetapi Tuhan nggak seperti itu. Satu jiwa, satu orang dalam GPDI Sola Gracia Jatiwangi, Tuhan sangat mengasihi. Amin. Satu jiwa, satu orang di GPDI Sola Gracia Jatiwangi, Tuhan tidak mau binasa.
Tuhan tidak mau satu orang pun di GPDI Sola Gracia Jatiwangi masuk neraka. Mari kita mau hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Sekarang kata firman Tuhan, masih ada kesempatan. Tetapi menjadi hal yang harus kita renungkan saat ini, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Apakah di hari ini ketika kita respon di firman Tuhan, kita masih mengeraskan hati kita. Tetapi Tuhan mau di hari-hari ini, pada saat ini juga kita melembutkan hati kita, untuk kita mau hidup di dalam pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Jangan sampai ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa jangan sampai di hari-hari ini kesempatan yang Tuhan beri justru menjadi kesempatan kita untuk hidup di dalam dosa lagi, berbuat dosa. Coba kita perhatikan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Ingatkan ayat ini dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Bila sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Galatia 5 ayat yang ke-13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan katakan di sini, jangan sampai kemerdekaan. Kemerdekaan ini bicara kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dan kesempatan ini jangan sampai kita hidup kembali di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan di sini kita harus melayani. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi orang di hari-hari ini menguatkan orang lain. Lewat kehidupan kita orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kesempatan yang Tuhan beri, jadikan itu kesempatan untuk kita jadi berkat, untuk mempermuliakan nama Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Saya menunggu saudara membuka kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat yang luar biasa. Kata firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Amin. Untuk apa? Untuk beroleh selamat. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Kesempatan ini masih ada kesempatan untuk kita hidup sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Jangan keraskan hati. Kita harus ingat bahwa di hari-hari ini Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, hidup benar di dalam Tuhan. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang baik. Ingat bahwa kita menunjukkan kebaikan, melakukan kebaikan karena memang itu bagian dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kebaikan kita bukan adalah jalan keselamatan kita, tetapi firman Tuhan katakan kita yang sudah memperoleh selamat harus berbuat baik. Tetapi ternyata kekristenan bukan cuma sampai berbuat baik, tetapi kekristenan yang memperoleh selamat untuk selama-lamanya, yang mengerjakan keselamatan adalah kekristenan yang berusaha, bukan cuma hidup berbuat baik, tetapi hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Saudara mengerti maksud saya bahwa jangan cuma kita dilihat orang kita melakukan kebaikan, tetapi kita harus mengerti bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan mengerti apakah kita
hidup benar atau tidak. Jadi artinya, mari kita mau belajar seperti apa yang firman Tuhan mau pada saat ini. Berusaha untuk hidup benar di dalam Tuhan. Berusaha untuk hidup benar di dalam Tuhan. Orang yang benar di dalam Tuhan, yang pertama, dia tidak kompromi dengan dosa. Amin. Orang yang benar, dia tidak akan kompromi dengan dosa. Dia tidak akan melakukan dosa. Dia tidak akan seperti bangsa Israel secara sadar, bahkan terang-terangan menyakiti hati Tuhan lewat kehidupan dosa. Orang yang benar, dia akan benci terhadap dosa, dan dia cinta kebenaran. Dia cinta firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang benar, yang kedua, dia akan berusaha memiliki pengenalan akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya 1 ayat yang ke-3. Di sini katakan, Yesaya 1 ayat yang ke-3, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Karena apa? Israel tidak mengenal Tuhan karena mereka memang tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, berusaha mau hidup benar, dia akan berusaha mengenal Tuhan. Amin. Ingat Rasul Paulus, coba kita perhatikan, saya ingat di dalam Filipi, ini ayat terakhir yang kita akan perhatikan, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam apa? Kematiannya. Ayat ini menjelaskan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini ungkapan Rasul Paulus. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita akan mendapati terus kesaksian dari Rasul Paulus bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia percaya, hidup dalam pertobatan, dan ternyata pertobatannya nggak berhenti di mana saya sudah percaya sama Tuhan, tetapi ternyata dia terus melangkah menjadi pengikut Tuhan, berusaha untuk mengenal Tuhan. Amin. Jadi orang Kristen jangan cuma rajin ke gereja, jangan cuma KTP-nya orang Kristen, tetapi jangan cuma berdoa dan meminta kepada Tuhan. Enggak salah kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, tetapi ternyata kekristenan kita juga harus memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga inilah kehidupan yang benar yang Tuhan mau. Jangan sampai jadi seperti bangsa Israel, keledai masih mengingat, mengenal pemiliknya, tapi Israel, bangsa Israel tidak mengenal Tuhan, padahal mereka adalah anak bangsa yang dikasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita seperti bangsa Israel, bangsa orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan. Selalu saya katakan bahwa kalau kita renungkan, ada terlalu banyak kasih Tuhan, pertolongan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah di hari-hari ini kita rindu mengenal atau memiliki pengenalan akan Tuhan? Mari, orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita memiliki pengenalan akan Tuhan? Ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau memiliki haus dan lapar akan Tuhan, memiliki semangat untuk terus
mau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan tidak mau kita binasa, tetapi Tuhan mau kita memperoleh hidup yang kekal. Masih ada kesempatan. Jangan berkata bahwa konteks firman Tuhan saat ini bahwa ini bukan lagi buat saya. Mungkin kita ada dalam kondisi dalam kehidupan yang benar, tetapi ingat, iblis memonitor hidup kita. Jangan sampai kita hidup lagi di dalam dosa, tetapi mari kita mau kok jadi orang yang tidak kompromi dengan dosa. Jadi orang yang mengenal, memiliki pengenalan akan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Bukan membuat Tuhan sedih, tetapi menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini firman Tuhan disampaikan dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama buat firman Tuhan sekaligus menutup rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Pada saat ini firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Di hari-hari ini jangan sampai kita kehilangan fokus dalam kehidupan, dalam rel kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai cuma fokus kepada hal-hal materi. Jangan sampai kita hanya fokus untuk menuntut Tuhan bermujizat bagi kita. Tetapi kita juga harus merenungkan, apakah hidup saya benar? Apakah saya memiliki pertobatan yang sungguh kepada Tuhan? Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kalau di hari-hari ini kami mungkin di pemandangan Tuhan kami didapati masih kurang, terus Engkau memulihkan kami. Biarlah Tuhan, kehidupan yang mungkin dosa merah seperti kirmisi diputihkan seperti salju, dan itu menjadi bagian kami, sehingga kami didapati hidup benar di hadapan Tuhan. Pulihkan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap kehidupan kami, dari cara perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini bagi kami semua. Dan bukan hanya sekedar kami dengar, tapi firman Tuhan ini masuk dalam hati pikiran kami dan memulihkan hidup kami, sehingga kami memiliki pertobatan sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan. Kami mungkin masih belum beribadah pada saat ini di gereja, tapi kami berdoa, Tuhan tolong lewat ibadah online pada saat ini tidak membatasi Tuhan bekerja. Bahkan kami percaya semakin luar biasa Tuhan bekerja bagi kami. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, tolong Tuhan, biarlah Tuhan memberkati seluruh kami, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan tolong jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya, hal-hal yang tidak baik. Segala kutuk sumpah serapah Tuhan jauhkan dalam kehidupan kami. Kami percaya perlindungan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah seperti apa yang sudah kami rapatkan, dan kami percaya itu datang dari hikmat daripada Tuhan. Biarlah kalau Tuhan berkenan meluaskan kami bisa beribadah kembali di bulan Juli, kami percaya kami akan bisa dengan bersemangat, dengan haus dan lapar, boleh datang beribadah di tempat ini, memuliakan Tuhan dengan tidak ada rasa takut, tetapi dengan keberanian, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini, kami percaya bahwa Tuhan menilik kami, menyertai kehidupan kami.
Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan pelihara umat-umat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan berkati, oh Tuhan tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah kendala dalam usaha pekerjaan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang besar nyata dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh perpecahan, roh intimidasi yang mengganggu pelayanan kami teging dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya kami satu dengan yang lain hidup mengasihi, saling membangun satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga daerah Jatiwangi, daerah yang kami tinggali ini Tuhan, kami tempati ini, kami percaya di tempat ini kami diberkati. Kami juga menaruh berkat bagi daerah ini. Berkati daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Jatiwangi, Majalengka, Kabupaten Majalengka yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati keberadaan kota kami ini, bebas dari virus corona, ekonomi terus meningkat, keamanan Tuhan terus nyatakan dalam daerah kami ini, sehingga kami bebas beraktivitas, bahkan terlebih bebas beribadah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Tuhan tolong, berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa setelah masa pandemi ini boleh berakhir oleh karena mujizat Tuhan. Kami percaya ada penuaian besar terjadi bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dan saat ini Tuhan berkati juga presiden, wakil presiden, oh Tuhan, para menteri, DPR, bahkan kepolisian, TNI yang ada, sampai tingkat RT RW yang ada. Tuhan, mereka adalah wakil rakyat. Apapun yang mereka putuskan, biarlah datang dari hikmatnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh apapun yang diputuskan mensejahterakan rakyat. Tuhan juga tolong, oh Tuhan, baik itu Tuhan tim medis yang ada, dokter, perawat, bahkan orang-orang yang ada di garda terdepan menangani COVID-19. Jadikan mereka alat mujizat Tuhan, kesembuhan lewat hidup mereka, lewat apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka jadi saluran mujizat kesembuhan bagi Tuhan orang-orang banyak yang sudah terkena COVID-19. Kami percaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, dan kami percaya ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan kami terus boleh berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuah tetap untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau bisa menadakan tanganmu di rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani, rohani, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.